Gantarawang dan Haji Deeng, legenda mistis kerajaan jin, masyarakat Banten, dan jejak karomah aulia. Salah satu kata yang akrab di telinga masyarakat Banten. Gantarawang, nama tempat ini juga diyakini sebagai pusat kerajaan jin di Banten, selain terdapat salah satu pesantren tertua. Gantarawang terkadang dijadikan pula ungkapan yang menggambarkan rasa kaget dan takjub pada sesuatu yang dianggap berlebihan selain kata pohara dalam konteks bercanda. Masyarakat Banten, khususnya wilayah perbatasan Kabupaten Serang di Kecamatan Tunjung Teja dan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, masyhur dengan suatu daerah yang dikenal dengan Gantarawang. Gantarawang adalah sebuah hutan kecil yang berada di wilayah Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang yang berdekatan pula dengan desa Bojong Menteng. Namun, siapa sangka daerah Gantarawang ini menyimpan banyak cerita mistis yang turun-temurun menyebar di tengah masyarakat Banten, di mana konon kejadian yang sering terjadi adalah hilangnya orang yang kebetulan melewati wilayah tersebut. Beraneka ragam kesaksian dari orang-orang yang hilang di wilayah itu tersesat entah ke alam mana dengan pemandangan yang tidak lazim dan dihuni oleh penduduk yang tidak lazim pula. Orang-orang yang pernah hilang kemudian akhirnya dapat kembali lagi dengan beragam fenomena yang mereka alami dan mereka lihat ketika lenyap dan masuk ke dalam negeri yang tidak terlihat di balik hutan kecil Gantarawang. Tidak sedikit pula yang berhasil kembali namun sering mengalami kesurupan dengan waktu yang cukup lama hingga akhirnya sembuh. Istilah Gantarawang tidak lepas dari seorang sosok ulama yang diyakini menaklukkan Raja Jin dari Gantarawang yang bernama Haji Tubagus Yali yang lebih populer dengan nama Haji Deeng. Disebut Deeng karena beliau suka membuat dengdeng, olahan dari ikan atau daging yang dipipihkan dan biasanya melalui proses penjemuran. Makam beliau berada di dalam komplek pesantren Salafiyah Bani Yusa di daerah Bojong Menteng Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang. Pesantren Salafiyah Bani Yusa ini merupakan pesantren yang cukup tua di Banten yang melahirkan banyak ulama-ulama sepuh di sekitar Banten, khususnya wilayah Tunjung Teja, Petir dan Rangkas Bitung dan Pandeglang. Haji Deeng atau Haji Tubagus Yali bin Haji Wahum merupakan keturunan Sultan Hasanuddin Banten generasi ke-11. Ustadz Taufik Nawawi yang merupakan cicit dari Deeng dari ibu Nyai Rumsinah menceritakan awal mula berdirinya pengajian di Bojong Menteng yang kemudian berlanjut menjadi pesantren Bani Yusa tempat Haji Deeng dimakamkan. Dahulu Haji Wahum, ayah dari Haji Deeng, berkeinginan adanya pengajian di Bojong Menteng. Kemudian Haji Wahum mengutus anak buahnya pergi ke Mekah untuk mencari seorang alim yang kemudian nantinya akan dinikahkan dengan putrinya. Bertemulah dengan salah satu murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang bernama Syekh Husain. Dari sini pula dapat diketahui bahwa Deeng dan awal mula pesantren Bani Yusa satu kurun masa dengan Syekh Nawawi Al-Bantani pada sekitar tahun 1800-an Masehi dan tahun 1200 ujar Ustadz Taufik. Namun, pengajian tersebut sempat mengalami vakum dikarenakan gencarnya penjajahan Belanda. Kemudian dilanjutkan oleh KH Yusa yang merupakan cucu dari Abah Abing, saudaranya Deeng. Setelah itu, dilanjutkan kembali oleh Buya Arsyad yang pada selanjutnya diteruskan kembali oleh putranya KH Fajruddin yang telah berpulang ke rahmatullah pada hari Ahad 12 November 2021 yang lalu. Kini Ponpes Bani Yusa dipimpin oleh putra KH Fajruddin. Ustadz Taufik menambahkan sempat terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa nama asli dari Deeng adalah Tubagus Arsali. Namun yang lebih masyhur dan yang saya ketahui dari kakek saya, Haji Deeng, bernama Tubagus Yali,
Jelasnya, kisah masyhur yang melegenda antara Hadeeng dan Gantarawang. Diketahui bahwa Haji Deeng sering membuat dendeng dari ikan. Namun, beberapa waktu ikan-ikan yang disimpan di Bubu, tempat yang terbuat dari anyaman bambu, kepunyaan Haji Deeng sering hilang. Di kemudian hari, Haji Deeng mendapati sosok jin yang sedang mencuri ikannya. Maka kemudian beliau menangkapnya dan menaklukkannya hingga terjadilah perjanjian agar tidak lagi mengganggu beliau dan keluarganya juga keturunannya. Hingga saat ini, makam Haji Deeng atau Hatu Bagus Yali masih sering diziarahi oleh para peziarah dari berbagai macam daerah, terutama pada malam Jumat. Selain berziarah, dapat diketahui pula bahwa ternyata terdapat pesantren yang cukup tua di Banten yang menjadi saksi jejak-jejak penyebaran syariat Islam yang diperjuangkan oleh para masyayikh, khususnya di wilayah Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten.